Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjut dengan materi Analysis of Variance Faktorial 3 faktor menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, pertama saya sampaikan bahwa kita menggunakan 3 faktor, yang mana faktor pertama adalah faktor V atau varietas. Kemudian faktor kedua adalah faktor P, yakni perlakuan atau dosis pupuk NPK. Yang ketiga adalah faktor J atau jarak tanam untuk tanaman jagung. Kemudian yang akan kita lihat adalah hasil tinggi tanaman. Jadi kita beri kode HTT seperti ini. Kemudian tahapan selanjutnya teman-teman mesti memahami tabel ANOVA-nya seperti ini, atau tabel sidik ragam, di mana ada 3 faktor mandiri dan ada 3 kombinasi 2 faktor serta 1 kombinasi 3 faktor. Kemudian ada galat dan ada total. Nah, langkah selanjutnya teman-teman membuat tabel. Tentunya ini merupakan tabel dasar hasil rekapitulasi data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi ini saya membuat modelnya seperti ini ya, supaya lebih mudah untuk difahami. Jadi tabelnya dibuat seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ada varietas seperti ini ya. Ada faktor 1, faktor 2, dan ada faktor 3 yang dikombinasikan. Total kombinasi perlakuan adalah 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, kemudian diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 81 unit percobaan. Ini ulangannya ya. Saya letakkan di sini. Kemudian tahapan selanjutnya kita langsung saja mencoba mengerjakan tabel ANOVA untuk faktorial 3 faktor ini. Nah, saya sudah membuat seperti ini tabel sumber keragamannya. Kemudian kita mulai ya dari awal. Yang pertama, faktor V atau faktor varietas. Tentunya rumusnya adalah banyaknya jumlah taraf pada faktor V dikurang 1. Jadi 3 kurang 2. Begitupun dengan faktor P, dosis pupuk NPK. 3 perlakuan atau 3 taraf dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian juga yang jarak tanam. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian untuk interaksi itu bisa dengan taraf V, misalnya seperti ini ya. Kita buka kurung. 3 dikurang 1 dikalikan faktor P. 3 dikurang 1 seperti ini. Hasilnya 4 ya. Atau bisa juga dengan sederhananya adalah tinggal dikali derajat bebas V dikali derajat bebas P seperti ini. Oke, begitupun dengan interaksi derajat bebas V dan J atau VJ. Itu sama dengan 2, atau kita sorot saja ya, V dikali J. Seperti ini. Kemudian P dan J. Sama, caranya sama. Seperti ini. Kemudian interaksi ketiganya. Nah, interaksi ketiganya ini bisa dibuat dengan seperti ini. V dikali P dikali J seperti ini. 8 ya. Kemudian total, untuk total sendiri dicari dengan rumus seperti ini. 3 dikali 3 dikali 3. 3 faktor V kali 3 faktor P dikali 3 faktor J, kemudian dikali lagi dengan banyaknya ulangan. Seperti ini. Oh, maaf, jadi ini ya. Oke. Kali banyaknya ulangan, kemudian dikurang 1 seperti ini. Hasilnya 81 dikurang 1 sama dengan 80. Kemudian untuk galat sama dengan derajat bebas total dikurang dBV kurang dBP kurang dBJ kurang dBVP kurang dBVJ kurang dBPJ kurang dB interaksi ketiganya seperti ini. Oke. Kemudian lanjut di jumlah kuadrat.
Nah, untuk jumlah kuadrat, yang pertama kita cari jumlah kuadrat total. Tentunya sebelum kita mencari nilai ini, kita harus mencari jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat dibuat dengan rumus seperti ini. Sama dengan kita sorot grand total, kita pangkat 2 kan, kemudian kita bagi dengan banyaknya sumber data. 81, 3 kali 3 kali 3 dikali 3. Sama dengan, nah ini jumlah kuadrat, faktor koreksi, FK ya. Oke, kita kasih arsir dulu untuk mencari jumlah kuadrat V, PJ, VP, VJ, PJ, dan interaksi ketiganya, serta jumlah kuadrat galat, itu tentunya harus dibuat tabel bantu. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel bantu, jadi ada beberapa. Untuk mencari JKV, ada tabel bantu V. Kemudian untuk mencari JKP, ada tabel bantu P. Dan untuk mencari nilai JKJ, itu ada tabel bantu faktor J. Dan begitupun dengan kombinasi lainnya. Untuk dua kombinasi VP, VJ, dan PJ. Nah, sekarang bagaimana cara atau bagaimana untuk mendapatkan nilai dari tabel bantu faktor V? Di sini ada bisi 2. Jadi di sini ada total ya, seperti ini. Saya coba hapus, kita ulang simulasi ya. Jadi yang dijumlahkan adalah nilai ini. Ini ya. Teman-teman bisa lihat ini ya nilainya. Ini bisi ya, ini bisi. Jadi di sini faktor V atau varietas. Jadi semua nilai yang ada pada varietas 1 ini yang akan dijumlahkan seperti ini. Sama dengan sum atau menjumlahkan semua nilai yang ada di varietas 1 atau bisi 2. Seperti ini. Kemudian lanjut di pertiwi. Seperti ini. Varietas pertiwi. Caranya sama. Semua nilai yang ada di varietas pertiwi. Seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah NK212 sama dengan sum. Rumusnya sama. Kemudian tinggal kita sorot. Kita jumlahkan yang ini ya, yang kita sorot. Kita tutup kurung. Jadi teman-teman bisa sambil lihat rumusnya di sini. Di atas terlihat. Kemudian saya enter. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya. Nah, untuk memastikan bahwa hitungan kita sudah benar, maka yang perlu dipastikan adalah nilai totalnya. 8671 itu harus sama dengan nilai total di sini, grand total yang ada di sini. Kemudian lanjut di faktor P. Caranya sama ya, saya kasih contoh seperti ini, sama dengan sum. Yang di total adalah masing-masing dari nilai P, misalnya ini. P untuk taraf 100 kg per hektar. Jadi ini saja yang diambil. Jadi seperti ini. Sum ini ya, saya sorot yang ini. Kemudian saya turunkan, saya pilih lagi yang ada ininya. 100 kg per hektar seperti ini. Maaf ada sedikit kesalahan. Saya ulang. Oke, saya ulang ya. Sama dengan sum seperti ini. Saya sorot yang 100 kg per hektar. Kemudian saya pindahkan lagi sorotnya ke sini. Kemudian saya pilih. Kemudian saya tambahkan lagi yang di varietas ketiga untuk perlakuan 100 kg per hektar seperti ini. Oke. Kemudian saya enter. Saya tutup. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini rumusnya ya. Saya ulangi, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian saya enter. Dan seterusnya. Begitupun dengan 200 kg per hektar dan 300 kg per hektar. Intinya adalah nilai grand total di sini diperoleh sama. Tidak ada nilai yang berbeda di grand total seperti ini. Oke. Kemudian lanjut di tabel bantu faktor J. Nah, ini juga sama. Jadi di sini faktor J 80 kali 10 cm untuk jarak tanam. Nah, yang disorot adalah seperti ini ya. Sama dengan sum. Kita lihat atau kita cari yang 80 kali 10. Jadi yang ini, nilai ini ya. Kemudian kita tambahkan dengan nilai ini. Kemudian kita tambahkan dengan nilai ini. Nilai ini. Nilai ini. Dan seterusnya.
sampai semua nilai yang ada di perlakuan atau taraf jarak tanam 80 kali 10 itu habis atau seperti ini. Nah, saya tutup, kemudian saya enter. Nah, totalnya tidak berubah, berarti nilainya memang sudah benar. Dan seterusnya untuk faktor J 80 kali 20 cm dan seterusnya. 80 kali 30 cm. Kemudian ini tabel bantu untuk faktor mandiri. Kemudian selanjutnya untuk tabel bantu VP atau interaksi V dan P itu juga sama. Intinya kita harus memahami yang mana faktor V-nya, yang mana faktor P-nya. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Jadi saya dulu ya, saya beri warna dulu ya. V1 P1. Jadi V1 P1. Kita abaikan yang ini sehingga kita buat seperti ini. Penjumlahannya seperti ini. Kemudian kombinasinya kan seperti ini, V1 P1, V1 P2, V1 P3. Jadi V1 P1 ini, V1 P2 ini, V1 P3. Jadi ibaratnya sama saja ya nilainya. Jadi kita buat cara untuk mendapatkan nilainya seperti ini ya. Sama dengan sum, kita sorot yang ini. Nah, kita tutup, enter. Kemudian lanjut sama dengan sum, sorot yang ini lagi ya, V1 P2, tutup, enter, dan seterusnya. Ini nilainya tidak berubah ya. Kemudian lanjut di tabel bantu V kali J. Nah, sama, kita teman-teman harus paham yang mana nilai V, yang mana nilai J. Nah, misalnya contoh seperti ini. Saya kembali dulu, hilangkan warnanya. Nah, ini V1 J1 ini V, ini J ya. Jadi nilainya akan seperti ini, teman-teman. V1 J1. Ini saya kasih kuning ya. Nah, kemudian ini V1 J1 ya. Pada perlakuan P lainnya seperti ini. Nah, jadi 762 ini diambil dari sini sama dengan sum. Saya ambil, saya sorot yang ini, ditekan kontrol ya. Seperti ini dan seperti ini. Kemudian saya tutup. Saya enter seperti ini. Nah, rumusnya teman-teman bisa lihat di sini ya. V5, V8, V11. V5, V8, V11. Dan seterusnya. Tinggal disesuaikan saja dengan V1 J2 misalnya ya. Saya kasih contoh lagi. Sama dengan sum V1 J2 ini ya. Sehingga di sini nilainya yang diambil yang ini. Oke. Kemudian saya enter seperti ini. Oke, ini kebetulan saja nilainya sama. Kemudian yang terakhir adalah tabel bantu P dikali J. Nah, tentunya ini P, ini J. Ini faktor P, ini faktor J. Saya coba ilustrasikan lagi. Jadi untuk kombinasi pertama adalah, saya hapus ya, 1007 ya nilainya. P1 J1. Jadi ini otomatis ya teman-teman, ini berubah nilainya karena sini saya hapus. Tabel yang di sini saya hapus. Nanti akan kembali ke total ini. P1 J1. Jadi kita coba berikan warna dulu. Maaf, jadi ya, kelewat ya. P1 J1. Saya kasih warna ya. Seperti ini. Nah, P1 J1. Kemudian ditambahkan dengan ini. P1 J1. Yang ini ya. Kemudian di varietas lain lagi. P1 J1. Oke, seperti ini. Jadi tadi nilainya 1007. Kita coba sama dengan sum. Kita arahkan ke sini kursornya. Kemudian yang ini, kemudian yang ini. Kita tutup, kita enter. Nah, 1007. Dan seterusnya. Jadi contoh kedua seperti ini ya. Sama dengan sum.
Ini kombinasinya P1J2. Jadi yang kita ambil adalah ini J2 ya, ini. Nah, jadi kita ambil yang ini. Tabel di bawahnya seperti ini ya. P1J2. 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 Nilainya ini. Oke, kita enter. Nah, seperti ini. 941 ya, sama. Nilainya totalnya tidak berubah. Oke. Setelah tabel bantunya sudah kita buat, selanjutnya kita mencari nilai jumlah kuadrat. Kita kembali ke tabel yang tadi. Seperti ini. Nah, kemudian yang pertama, jumlah kuadrat V sama dengan sum square, atau kita memangkat duakan nilai dari tabel bantu ini. Kita sorot ya, kemudian ketiganya ya. Ini rumusnya ya, bisa diperhatikan. Kemudian kita bagi dengan 27. 3 faktor V, karena yang akan dicari adalah faktor V, maka yang akan menjadi pembagi adalah faktor P, faktor J, dan ulangan. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Kemudian kita kurang dengan faktor koreksi seperti ini. Oke. Kemudian lanjut di faktor P. Rumusnya sama, sum square. Faktor P-nya ini ya. Kita sorot, kita bagi 27. Kebetulan, jadi kebetulan jumlah taraf di faktor V dan P-nya ini sama. Jadi pembaginya akan tetap menjadi sama. Kemudian saya kurang dengan faktor koreksi seperti ini. Oke. Terakhir untuk faktor mandiri adalah faktor J. Sum square faktor J ini ya. Kemudian bagi 27, kemudian dikurang faktor koreksi seperti ini. Oke, selesai. Kemudian lanjut di interaksi V dikali P. Nah, untuk interaksi V dikali P ini sama dengan sum square. Kita ambil dari tabel bantu ini ya, kita sorot, kemudian kita bagi. Pembaginya tinggal 9, yakni faktor J dikali banyaknya ulangan. Ini rumusnya ya, bagi 9, kemudian dikurang faktor koreksi, kemudian dikurang lagi dengan faktor P, dan dikurang lagi dengan faktor P, karena interaksinya adalah VP seperti ini. Kemudian interaksi V kali J sama dengan sum square. Kita pangkatkan nilai ini ya, kita pangkatkan, kita tutup, kita bagi 9, kita kurang faktor koreksi, kemudian kita kurang nilai dari JKV, kemudian kita kurang lagi dengan JKJ seperti ini. Kemudian interaksi PJ sama dengan sum square. Kita lihat tabel bantunya ini ya, kita sorot, kita tutup, kita bagi 9, kurang FK, kurang faktor jumlah kuadrat P, dikurang jumlah kuadrat J sama dengan, nah seperti ini. Kemudian interaksi ketiganya, nah ini caranya seperti ini ya, sama dengan sum square. Data interaksi ketiganya ini ya, diambil dari sini ya. Ini kita ambil dari sini. Ini data interaksi ketiganya.
Kemudian kita tutup, kita bagi 3, bagi dengan banyaknya ulangan, kemudian kita kurang dengan faktor koreksi, kemudian kita kurang dengan semua jumlah kuadrat seperti ini. Ya, seperti ini ya. Jadi ini ada kesalahan sedikit di jumlah kuadrat total. Jadi kita koreksi, kita coba koreksi. Rumusnya seperti ini ya, sama dengan sum square yang kita pangkat 2-kan adalah nilai dari sini ya. Masing-masing nilai. Individu dari nilai. Nilai dari individu. Kemudian dari sini tinggal kita kurang dengan faktor koreksi seperti ini. Oke. Sehingga bisa kita peroleh galatnya seperti ini. Total dikurang sum, kita jumlahkan yang ini ya. Atau bisa juga total dikurang JKV, JKP, JKJ, JKVP, JKVJ, JKPJ, dan JKVPJ. Itulah galatnya seperti ini. Tutup kurung dan enter. Ada nilai ya di sini 19,033. Kemudian kuadrat tengah rumusnya sama dengan kuadrat tengah rumusnya sama dengan JK dibagi JK, kita sorot JK dibagi DB seperti ini. Kemudian tinggal kita tarik seperti ini. Oke. Kemudian tinggal F hitung. F hitung tinggal sorot kepada kuadrat tengah faktor yang kita sorot, yang kita ingin lihat, dibagi kuadrat tengah galat seperti ini. Lanjut dengan cara yang sama. Seperti ini. Ya. Seperti ini caranya ya. Oke. Kemudian untuk nilai F tabel ini sebenarnya ada juga rumusnya, bisa kita lihat seperti ini ya. Saya contohkan yang lain biar saja saya tidak hapus untuk mempercepat tutorial kita. Nah, di sini untuk F tabel sendiri cara mendapatkannya seperti ini ya, sama dengan F inverse atau nilai F tabel 0,05. Jadi kita mengikuti instruksi dari laptop ini ya, dari perangkat, koma, derajat bebas yang ingin dilihat, kemudian koma, derajat bebas galatnya seperti ini. Tutup kurung, enter. Nah ini ya, sama dengan nilai tadi. Saya ulang, caranya seperti ini. F inverse, probability-nya 0,05. Kemudian kita koma, sorot ke derajat bebas, kemudian koma, derajat bebas galat seperti ini. Oke, nilainya seperti ini ya. Kemudian keterangannya seperti ini. Keterangan, karena nilai F tabel, F hitung lebih tinggi dari nilai F tabel 0,05, sehingga di sini kita kasih bintang. Atau istilahnya berpengaruh nyata, pemberian perlakuan atau pemberian perlakuan secara mandiri untuk faktor V itu memberikan pengaruh yang signifikan atau pengaruh yang nyata terhadap variabel pengamatan, misalnya tinggi tanaman. Di sini untuk faktor G-nya tidak nyata ya. Kemudian untuk interaksi VP-nya itu nyata. Kemudian untuk VJ-nya tidak nyata. Kemudian PJ-nya juga tidak nyata. Kemudian VPJ atau interaksi ketiganya juga tidak nyata. Sehingga di sini tabel ANOVA-nya seperti ini ya. Hasil akhirnya seperti ini. Biasanya bagi yang menggunakan F tabel 0,05 dan 0,01 biasanya ada keterangan berpengaruh nyata atau berpengaruh sangat nyata. Namun pada kesempatan ini
kesempatan kali ini karena kita hanya menggunakan f-table 0,05 sehingga saya hanya menggunakan 1 bintang. Nah, nilai ini ini coba kita cross check dengan menggunakan aplikasi SPSS. Saya coba membuka aplikasi SPSS-nya seperti ini. Nah, kemudian kita coba lihat hasil analisisnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini jadi ini ya, hal-hal yang untuk singkatnya bagaimana melihat atau membandingkan tinggal kita cek saja di nilai F hitungnya. Apakah sama atau tidak? Jika ada kesalahan, maka salah satu di antara kedua perangkat itu ada kesalahan dalam penggunaannya. Nah, di sini kita coba bandingkan untuk menguatkan keyakinan kita terhadap hasil yang sudah kita peroleh. Jadi di sini sama ya, ada varietas, ada pupuk, ada jarak, ada ulangan, ada tinggi tanaman. Nah, kemudian kita coba analisis seperti ini. Nah, sebenarnya sudah ada juga hasilnya di video saya sebelumnya. Namun pada kesempatan ini kita coba melaksanakan sekali, artinya sekali uji seperti ini. Jadi kita hanya coba untuk rancangan acak lengkap. Modelnya seperti ini ya. Jadi teman-teman tinggal ikut saja caranya. Untuk video lainnya ada di video-video saya di link lainnya. Ini untuk modelnya ya. Kita buat seperti ini. Sesuai dengan sumber keragaman yang ada di tabel ANOVA. Seperti ini ya. Pupuk varietas, pupuk jarak, jarak varietas, dan interaksi ketiganya. Oke, 1, 2, 3 ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7. Kemudian coba kita continue, kita hapus include intercept in model untuk meringkas atau mempermudah kita dalam membacanya. Seperti ini. Kemudian kita pilih saja post hoc-nya. Post hoc-nya uji Duncan ya. Kita coba. Kita oke. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada keterangan. Jadi ini sebenarnya hanya RAL ya. Saya hanya salah memasukkan keterangan. Kemudian di sini kita lihat nilai f-table. Di sini nilai f hitung 22,072 untuk varietas. Sama ya, 22,072 dibulatkan, 0,718 dibulatkan menjadi 0,72. Kemudian untuk selanjutnya ada 5, 0,8, 12,4, 1,23, 0,49 dan 0,684. Kita lihat cek hasilnya. 5,62, oke. Oke, 5,62. Kemudian 0,8. Oke, 0,8666. Oke. Kemudian 12,47 atau 12,5 lah. Oke, 12,471. Oke. Kemudian di sini 0,494. 0,0494. Oke, dan yang terakhir untuk interaksi ketiganya ini F hitungnya. Oh, ini ada yang interaksi P dan J 1,23. 1,239. Oke. 1,2385. Oke, dibulatkan 1,239. Kemudian yang terakhir interaksi ketiganya 0,6836 atau mungkin 0,684. Oke, 0,684 ya. Sama hasilnya, tinggal teman-teman bisa menikmati hasil dari uji lanjut Duncan-nya. Jadi untuk tutorial 3 faktor, faktorial 3 faktor, rancangan acak lengkap cukup sekian. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.